Kata-kata Feng Tianxing menggema, dan semua iblis yang hadir bertepuk tangan. Tapi apakah itu benar-benar tepuk tangan yang dangkal? Jelas tidak. Jia Luo terikat untuk memakai eyeliner di setiap keluarga selama bertahun-tahun, terutama keluarga besar. Itu sama sekali tidak bisa dihindari. Apa yang dia katakan pasti akan masuk ke telinga Jia Luo, dan dia pasti akan membuat persiapan terlebih dahulu. Sisanya tergantung pada bagaimana Jia Luo menerima kepindahan itu. Selain itu, ada setan di kerumunan yang sangat dikhawatirkan oleh Feng Tianxing. Itu dia. Klan iblis ini, yang baru saja kempes di tangannya sendiri, dan kemudian bergabung kembali dengan mengandalkan statusnya sebagai murid keluarga utara. Sikap apa yang akan dia miliki terhadap rencananya, dan apakah dia akan mengirim surat ke Jia Luo adalah semua pertanyaan. Ketika saya mengucapkan kata-kata ini, saya hampir menjelaskan bahwa saya telah berbalik melawan Jia Luo, dan saya harus lebih berhati-hati di masa depan. Mengikuti diskusi para utusan iblis, setiap keluarga memiliki rencana terperinci mereka sendiri dan bangkit untuk mengeksekusinya satu demi satu. Setelah semua orang mundur, Feng Tianxing meraba-raba gelas anggur dan berpikir keras. Nuo Qianyuan di samping langsung membuka tangannya, melindungi daerah sekitarnya dengan energi iblis, bangkit sendiri untuk memastikan tidak ada yang menguping di dinding, lalu duduk dan berkata kepada Feng Tianxing. Mengapa kamu mendesah? Feng Tianxing melihat bahwa hanya ada 3 iblis yang hadir. Dia, Nuo Qianyuan, dan patriark keluarga Nuo saat ini. Kedua iblis ini masih bisa dipercaya untuk saat ini. Mereka tidak akan membiarkan Jia Luo mengambil alih kekuasaan, karena mereka juga akan rakus akan kekuatan ini. Terus terang, alasan sebenarnya mengapa saya bisa mendapatkan dukungan dari begitu banyak keluarga iblis sekarang bukanlah warisan dari Kaisar Iblis, tetapi kekuatan. Kekuatan yang diinginkan Jia Luo juga diinginkan oleh klan iblis ini, dan dia hanyalah pemblokir senjata yang dipilih oleh klan iblis. Jika rencananya gagal dan dihancurkan oleh Jia Luo, mereka akan berbalik dan menjual diri sebagai ganti belas kasihan Jia Luo. Saat itu, saya akan menanggung kesalahan besar dan harus diburu oleh Jia Luo. Masalahnya terlalu besar. Permintaan Nuo Qianyuan langsung membuat hati Feng Tianxing berdebar. Waktunya terlalu singkat. Dia tidak punya cukup waktu untuk mengenal keluarga utara, dan dia tidak punya waktu untuk mengetahui apakah keluarga lain bisa menang. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah bertaruh bahwa keluarga utara akan tergoda oleh kekuatan ini. Senior, saya memiliki kesempatan di sini, tetapi saya tidak tahu apakah keluarga utara berani menerimanya. Nuo Qianyuan secara alami mengerti. Dia terbatuk, dan memberitahu patriark. Keponakan, turun dulu. Ketika Tianxing dan aku mendapatkan hasilnya, kami secara alami akan memberitahumu. Ingatlah untuk tidak membiarkan siapapun mendekatimu. Kepala utara-utara yang bermartabat hanya bisa menjadi pelayan yang melakukan tugas di depan orang yang lebih tua. Hanya ada 2 orang yang tersisa, dan Nuo Qianyuan secara alami tidak lagi menyembunyikan kata-katanya. Jadi rencanamu sebelumnya akan diteruskan ke Jia Luo, bukan kepada kami. Feng Tianxing mengangguk tak berdaya. Tidak ada cara untuk berurusan dengan Jia Luo dengan konspirasi. Jia Luo memiliki terlalu banyak eyeliners. Bahkan di antara bawahanku, dia ingin memasang agen internal. Setelah kita bahas di sini, daftar semua setan dan isi diskusi, saya takut itu telah dikirim ke Jia Luo. Aku akan mempersingkat cerita. Sebagian besar konspirasi ini akan kembali tanpa hasil, tapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah mengungkap upaya Jia Luo untuk memonopoli kekuasaan dengan berpura-pura menjadi sang putri. Saat ini, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah satu hal ini. Yang secara efektif dapat menghambat proses pengambilan kekuasaan Jia Luo. Nuo Qian mengangguk sebentar. Ya, jika masalah ini tidak diselesaikan, semuanya akan menjadi omong kosong. Jia Luo sekarang sepenuhnya siap dan hanya menunggu sang putri mengatakan sesuatu. Ini adalah tujuan dari konferensi burung gereja biru. Hanya saja hal ini di sini di tangannya. Hak untuk menjelaskan adalah miliknya. Tetapi jika putri Kaisar Iblis muncul, dia akan jatuh ke tangan Jia Luo lagi. Mengenai hal ini, Feng Tianxing tidak terlalu khawatir, jadi dia berbicara langsung. Sebenarnya, ada beberapa cara untuk memecahkannya. Kita tidak perlu putri Kaisar Iblis muncul. Kita hanya perlu membuktikan bahwa barang di tangan Jia Luo adalah barang palsu. Siapa lagi yang ada di tangan senior? Siapa yang sangat dekat dengan putri Kaisar? Nuo Qianyuan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangguk. Memang ada, tapi orang ini adalah pelayan keluarga utara saya. Saya khawatir saya tidak bisa bicara banyak. Mata Feng Tianxing menjadi cerah. Status seorang pelayan sudah tepat. Jika Jia Luo berani melakukan sesuatu, itu akan membuktikan bahwa dia memiliki hati nurani yang bersalah. Dan kali ini saya hanya perlu membawanya untuk melihatnya. Jika dia dapat membuktikan bahwa dia adalah bukan putri sungguhan, semuanya sudah cukup. Sisanya hanya bisa direncanakan perlahan di masa depan. Nuo Qianyuan menghela nafas. Untung kamu bukan lawanku. Kalau tidak aku akan pusing.
Nuo Qianyuan adalah orang pertama yang melihat semua rencana Feng Tianxing dengan jelas. Tetapi dia merasa lebih pusing. Konspirasi di permukaan dan konspirasi di belakang layar hanyalah pertunjukan untuk Jia Luo. Tetapi pukulan fatal yang sangat penting hanya terjadi pada seorang pelayan iblis. Dan itu juga konspirasi pembunuhan. Hanya dengan memikirkannya, Nuo Qianyuan tiba-tiba tersenyum. Dan dia menatap Feng Tianxing. Sepertinya aku harus menemanimu secara pribadi kali ini. Aku benar-benar ingin tahu seperti apa ekspresi wajah lelaki tua Galona ketika dia melihat tujuanmu yang sebenarnya. Prosesnya sangat sederhana. Tidak peduli apakah rencananya menang atau kalah. Hanya pelayan itu yang harus bertemu dengan putri palsu. Itu saja. Yang terpenting. Selama beberapa hari, Feng Tianxing dan Nuo Qianyuan berbaur bersama. Minum dan bersenang-senang dari waktu ke waktu. Dan bermain-main. Sampai pesawat terisi penuh. Feng Tianxing pergi. Di geladak kapal terbang. Feng Tianxing membungkuk dan memberi hormat kepada Patriark Besar Utara yang mengantarnya pergi, mengucapkan terima kasih, dan kemudian melangkah ke kapal terbang. Patriark Utara mundur dari kapal terbang dan membungkuk untuk mengantarnya pergi. Ini bukan untuk mengirim Feng Tianxing, tetapi untuk mengirim paman yang bepergian bersamanya. Setengah bulan lagi dihabiskan di kapal terbang, dan akhirnya, 5 hari sebelum dimulainya konferensi Qingque, Feng Tianxing bergegas ke kota Wujian. Matanya merah, dan hidungnya berdarah. Feng Tianxing bertanya kepada para pelayan di sekitarnya dengan curiga. Apa yang bisa dikatakan tentang kota tak berujung ini? Nuo Qianyuan, yang berpura-pura menjadi pelayan, berpikir sejenak sebelum kembali. Ketika Kaisar Iblis ada di sini, dia mengalahkan Sebishi dan pembangkit tenaga listrik veteran lainnya, dan memonopoli kekuatan. Dapat dikatakan bahwa itu adalah tanah Longsing. Tujuan pemilihan tempat ini oleh Jia Luo sudah jelas. Feng Tianxing mengangguk sambil berpikir. Nuo Qianyuan mengintip Feng Tianxing dan bertanya langsung melalui transmisi suara. Bocah tua Jia Luo telah berjalan dengan baik di setiap langkah. Sekarang aku merasa semakin tidak berdaya. Persiapannya terlalu matang. Apakah ada cacat dalam rencananya? Feng Tianxing tersenyum. Tentu saja ada, dia terlalu terburu-buru. Jika kita menunggu selama ratusan tahun, saat bawahannya mendapatkan kekuatan, dan saat dia membangun kembali klan iblis tingkat tinggi dengan dia sebagai intinya, gelombang apa yang bisa kita buat? Itu menjadi kesalahan fatalnya.